Sebelum mendengarkan Tira Audio Series, yuk pakai headphone atau headset kamu untuk pengalaman mendengarkan yang lebih maksimal. Cerita ini merupakan original konten dari Bumi Langit. Semua nama, tempat, dan kejadian di cerita ini adalah fiktif. Sebelumnya, di Tira Tragedi Season 2. Sekujur tubuh saya mengeluarkan gas racun. Tanpa bergerak sama sekali, saya menyebarkan racun ke manusia tersebut. Manusia perempuan itu menghindar dengan gesit. Dia melompat, menunduk, dan berputar, menghindari gas beracun. Saya menyukainya. Manusia perempuan itu tetap teguh, semangatnya tak kunjung padam. Saya pinjam tubuh di kau, manusia. Nick, evakuasi hotel dan lari dari sini. Siap, Tira. Manusia yang dipanggil oleh perempuan berpakaian merah itu berlari meninggalkan tempat ini. Sementara perempuan itu bergerak lincah menghindari racun. Sesekali ia menyerang balik dengan sambaran petir yang cepat. Begitu juga Bajra. Wisesa dan Bajra. Rasa-rasanya kita lama tak saling melihat. Dia naga. Sepertinya Akan saya bunuh kalian semua. manusia yang bersama Wisesa adalah pembunuh. Pembunuh. Aku mencium hawa keberadaan Wisesa, Bajra, dan Visadara. Dan hawa si pembunuh. Mereka ada di arah utara. Kalau benar demikian, seperti yang Bayu ingat, Tirta akan mengadilinya. Tira Tragedi Season 2 Episode 4 Racun Mematikan. Sentapannya Citru. Orang ini punya bau yang harum dan dagingnya lembut, renyah, enak. Bahkan darahnya pun segar. Gimana caranya kau menemukan orang seperti ini? Memakannya membuat tenagaku berkali-kali lipat. Dia keturunan Raja Bali, Sri Udayana. Mungkin memakan bangsawan lebih enak dari manusia biasa. Bangsawan selalu makan makanan bergizi dan mewah, kan? Jadi, semua yang ada di dirinya jauh lebih berkualitas. Benar, ini sukma yang kau mau. Sebenarnya aku juga memakan sukma, tapi karena kau sudah membayarku dan memberiku manusia yang lezat, sukma ini untukmu. Pemirsa, kemarin sore, Direktur Utama PLTU Sugabara Utama sekaligus konglomerat asal Kalimantan Selatan, Ilana Putri, diserang oleh seseorang yang diyakini adalah asasin atau pembunuh bayaran. Setelah melakukan konferensi pers terkait kasus kebakaran PLTU Sugabara Utama, Ilana,
dilarikan ke rumah sakit dan tengah menerima perawatan intensif. Beruntungnya, seorang pemuda bernama Nicholas berhasil memberi pertolongan pertama sehingga kondisi Ilana tidak dalam fase kritis. Tim kuasa hukum Ilana Putri tengah mengusut kasus percobaan pembunuhan ini. Keringat dingin membasahi dahi, dan tubuhku masih terasa lemas. Sembari meringis, aku berusaha bangkit dari ranjang rumah sakit. Kepalaku rasanya pening luar biasa. Seluruh sendiku ngilu, kulitku juga berwarna biru keunguan di beberapa bagian. Manusia, jangan banyak bergerak. Kau terkena racun Visadara. Mataku menatap Wisesa yang tampak lemas dan duduk di sofa. Kemungkinan racun Visadara juga berdampak padanya. Kau juga kena? Gimana cara ngobatinnya? Kita bakal mati dalam 7 hari. Para naga mempunyai kemampuan memulihkan diri sendiri. Namun, tidak bisa instan. Terutama jika lukanya berasal dari kekuatan yang sangat besar. Tenang manusia, Visadara belum bangkit sepenuhnya. Racunnya tidak mematikan. Dia hanya omong kosong. Bajra gimana? Bajra mendadak muncul dengan wajah senyum sumringah. Ada biru keunguan juga di wajah dan tangannya. Namun, dalam hitungan detik, Bajra bahkan tak bisa berdiri tegak. Ia terhuyung dan terduduk di sofa, di samping Wisesa. Beristirahatlah saja, Bajra. Baru saja Wisesa dan Bajra akan saling sahut-menyahut. Bajra jatuh terlelap, menghilang. Wisesa tampak menghembuskan napas lega. Seolah benaknya bersuara, "Ku bilang juga apa, masih butuh istirahat." Tak lama, Wisesa kembali berbaring di sofa dengan mata tertutup. Jika dalam keadaan tenang, Wisesa persis seperti hewan peliharaan. Walaupun aku tidak pernah memelihara hewan sebelum ini. Tunggu, apa saat ini bisa dibilang aku memelihara hewan? Naga itu hewan kan? Wisesa dan Bajra adalah naga, adalah hewan. Susi, data dari CCTV, hotel dan sekitarnya telah dianalisis. Tidak ditemukan jejak perempuan bertopeng atau yang memiliki ciri-ciri serupa. Data analisis forensik mengenai sidik jari atau DNA pun belum membuahkan hasil. Kesimpulan sementara, perempuan tersebut tidak terdaftar di basis data pemerintah. Akan tetapi, ditemukan kejanggalan, yakni DNA yang diekstrak berbeda dari DNA manusia maupun hewan. Aku mengernyitkan dahi setelah mendengar analisis Chelsea. Kemungkinan besar, perempuan itu adalah naga. Persis seperti Bajra yang mampu berubah wujud layaknya manusia. Salah satunya demi menghemat energi karena para naga belum bangkit atau menguasai seluruh kekuatan mereka yang lama disegel. Masuk akal jika naga Visadara itu datanya belum ada di dunia modern ini. Namun, ini bisa jadi data baru yang bisa dipakai di masa depan. Nona Susi, bagaimana kabar Nona? Mami dan Tante Enggal masuk ke kamar rawatku. Tante Enggal mendorong kursi roda Mami mendekatiku. Wajah dan tangan Mami biru keunguan, sama sepertiku. Aku masih tak sanggup bergerak banyak. Jujur saja, aku cukup was-was dengan efek racun. Meskipun Tante Enggal bilang hasil pemeriksaanku bagus dan hanya perlu minum vitamin, antibiotik, dan mengoleskan salep. Begitupun dengan Niko yang dirawat di kamar seberang. Mi, kira-kira siapa yang ngincar Mami? Ya, kayaknya bukan orang biasa. Asasin. Jika ini berhubungan dengan PLTU Sugabara Utama atau Kampung Naga Wesi, salah satu yang memiliki motif adalah Siva, gadis yang kemarin menghampiri Nyonya setelah konversi pers. Tante ngaco.
Siva waktu kejadian itu lagi bareng wartawan, diwawancara. Fisiknya juga beda. Auranya apalagi. Mereka orang yang beda. Mungkin dari bisnis lain. Atau malah pemerintah. Para Taipan. Ada banyak orang yang ngincar bisnis Mami kan? Mami menyentuh tanganku yang biru keunguan dengan wajah sendu. Lalu mengarahkan tangan mungilnya ke wajahku. Susi, kamu fokus dengan dirimu sendiri aja. Urusan Mami dan Tante Enggal yang akan nyelesain. Kuliah yang benar, lulus, banggain Mami. Enggak, Mi. Bukan salah Mami. Ini karena Susi lemah. Gak bisa ngelindungin Mami lagi. Perlahan, aku memandang lekat wajah Mami yang semakin tirus dan penuh kecemasan. Benar-benar aku berharap tidak perlu lagi Mami menghadapi hal-hal buruk. Aku ingin Mami hidup dengan tenang, damai, dan bahagia. Nona, Nyonya, maafkan saya yang tidak becus menjaga Nyonya. Saat ini, saya sudah memperketat penjagaan Nyonya dan mencari petunjuk soal penyusup tersebut. Sampel racun dan jarumnya pun sudah dianalisis forensik. Sekali lagi, saya bersyukur Nona dan Nyonya masih diberkahi keselamatan. Tante Enggal berlutut di antara aku dan Mami. Wajahnya yang tirus menyiratkan penyesalan dan rasa bersalah. Aku dan Mami menyentuh bahu Tante Enggal, menepuk-nepuknya dengan lembut. Ada banyak rasa takut yang beredar di antara kami. Meski begitu, aku ingin dengan segenap kelemahan maupun kekuatan melindungi mereka. Bahkan jika aku harus mengorbankan diriku. Nyonya, sudah saatnya Nyonya fisioterapi, lalu beristirahat. Iya, Enggal. Mami dan Tante Enggal lantas berlalu dan menutup pintu. Aku sempat termenung beberapa saat. Di ponselku ada ratusan pesan dan panggilan tak terjawab dari Dara. Sepertinya kejadian kemarin sudah mencapai Amerika Serikat. Setelah selfie dan membalas pesan Dara dengan kalimat "aku baik-baik saja", Niko muncul dengan rusuh. Kali ini dia mengajak Siva. Kenapa tiba-tiba ada Siva? Niko PDKT? Bentar. Paling penting, emang si Niko ada kontak Siva? Ada yang aku skip dari mereka? Hai Susi, ini aku bikin air rauman tradisional turun-temurun dari keluargaku. Tadi pagi aku scroll sosmed terus lihat Nicholas di wawancara TV. Jadi aku inisiatif kesini dan ketemu. Juga aku lagi gak ada kerjaan. Kontrakku di hold oleh PLTU gara-gara kasus air tanah beracun. Gadis berkepang dan berkacamata bulat itu tersenyum dan meletakkan sebuah bingkisan di nakas. Sementara Niko berapi-api, wajahnya excited. Si, dari data. Sorry. Gimana kabarmu sih? Masih pusing, nyeri. Kamu? Gak penting sih. Niko menghampiri dengan tablet di tangannya. Muka dan lengannya juga berwarna biru keunguan. Makin merasa bersalah aku melihat Niko, yang seharusnya tak perlu terlibat dengan hal-hal membahayakan. Semua karena aku. Mau kabar buruk atau baik dulu sih? Dua-duanya sebenarnya gak baik sih. Yang buruk atau yang lebih buruk? Buruk. Niko mengklik tablet. Di tampilan layarnya ada video berita dengan narasumber Profesor Baskara. Sahabatku itu juga memperlihatkan data-data temuan lain dari Deep Web tentang jejak makhluk air raksasa dan angin tornado yang tak lazim. Beragam video, grafik, hingga foto dari satelit dan CCTV. Pemirsa, telah ditemukan jejak makhluk air raksasa oleh satelit Nusantara. Dipercaya, makhluk ini adalah penyebab terjadinya tsunami di Aceh beberapa waktu lalu. Saat ini, kami bersama Profesor Baskara yang meneliti tentang prasasti 9 naga dan kaitannya dengan bencana-bencana yang terjadi. Profesor, apakah makhluk air raksasa yang tengah kita selidiki ini adalah naga? Sama seperti yang pernah muncul di Kalimantan.
Untuk pastinya, kita masih perlu bukti dan penelitian lebih lanjut. Terutama karena pergerakan makhluk air ini sangat cepat. Terakhir citranya tertangkap satelit, berada di Aceh tatkala tsunami terjadi. Lalu bergerak ke selatan dan kini ada di pantai selatan. Aku mengamati data dari Nico dan menyimpannya di database Chelsea. Wisesa yang sedari tadi di sofa langsung mendekat dan ikut melihat. Sepertinya itu adalah sang naga air, Tirta, dan sang naga angin, Bayu. Chelsea, periksa apa ada fenomena baru yang berhubungan dengan air dan angin baru-baru ini. Pemindaian diproses. Fenomena yang ditemukan adalah tsunami di Aceh dan angin topan di Papua. Belum ada data terbaru, Susi. Di tengah situasi serius, ekor mataku melihat Siva dengan cekatan membuka bingkisan yang ia hadiahkan untukku. Ada sebotol berwarna kuning, entah ramuan dari apa. Isinya ia tuang di 2 gelas kaca. Susi, Nicholas, ini ramuan air kunyit untuk pemulihan dari racun. Selain kunyit, ada bahan-bahan rahasia lain sih. Kalau berkenan, silakan diminum. Kuharap ini bisa sedikit memulihkan kondisi kalian. Tanpa menunggu, Nico menyambar gelas di tangan Siva, menghabiskan air ramuan itu dalam sekali teguk. Matanya tampak mengerjap. Kemungkinan ia menahan rasa aneh dari minumannya. Tapi, boleh juga akting Nico. Biasanya, kalau ada makanan atau minuman yang rasanya aneh, langsung dianalisis dan koar-koar. Aku menyeruput sedikit demi sedikit air ramuan. Kayaknya lebih aman untukku kalau aku minum sekali teguk seperti Nico. Tidak perlu berlama-lama merasakan rasa yang tidak familiar ini. Sebenarnya, ada yang mau kuceritakan. Warna muka Siva berubah sendu. Aku merasa aura yang tiba-tiba menjadi sedih. Keluarga dan penduduk kampungku kena racun dari air tanah dan meninggal dalam 7 hari. Keheningan menyeruak. Aku dan Nico saling berpandangan. Seakan-akan kami saling mengerti sesuatu. Wisesa mencoba menghiburku dengan mengatakan kalau racun Visadara yang ada dalam diriku maupun Nico berbeda dengan racun air tanah. Ditambah narasi, kekuatan Visadara belum bangkit sepenuhnya. Dari data ingatan samar, kayak omongan cewek racun itu, kita bakal mati 7 hari lagi sih. Gimana ini sih? Kita udah dicek lab dan medis, Nick. Gak ada efek yang kritis. Tenang. Iya, semua data medis kita baik, tapi aku tetap skeptis sih. Dari data laman Hai Dokter, ada penyakit yang punya masa inkubasi, yaitu adanya rentang waktu dari virus masuk ke tubuh manusia hingga gejala penyakit muncul. Misalnya, kasus DBD atau demam berdarah denggi yang disebabkan oleh virus denggi. Virus masuk melalui gigitan nyamuk betina Aedes aegypti. Setelah digigit nyamuk, manusia mengalami gejala DBD setelah masa inkubasi virus denggi selesai. Masa inkubasi sekitar 4-10 hari. Nah, masa itulah virus DBD memperbanyak diri di dalam tubuh manusia sih. Itu kan DBD, Nick. Beda dong. Iya, tapi harus tetap waspada sih. Gimana kalau ke Singapura? Cari second opinion sih. Peluh keringat tampak di pelipis Nico. Sepertinya dia percaya penuh kalau kami akan mati dalam waktu seminggu. Sayangnya, kondisi kami dilarang untuk berangkat ke luar negeri. Dikarenakan tanda-tanda racun, atau apalah sebutannya, belum dikenal oleh medis. Hipotesis cepat Nico, kami mendapat penyakit zaman dahulu yang kemungkinan tidak dikenali oleh medis modern. Seperti yang terjadi di kutub. Ada kemungkinan virus dan bakteri purba yang dulu terbengkalai bisa aktif kembali tatkala es kutub mencair. Nicholas, Susi, aku lagi neliti ramuan untuk melawan racun ini. Latar pendidikanku farmasi. Kebetulan, orang tua asuhku punya lab farmasi, jadi aku disupport untuk neliti. Ramuan yang kuberi ke kalian adalah salah satu yang kucoba dan tes. Aku sempat minum air tanah beracun juga, terus minum ramuan ini. Aku udah check up dan hasilnya bersih.
Cuma kulitku nggak biru ungu. Kayaknya air yang ku minum tidak mengandung banyak racun, kayak yang diminum orang-orang kampungku. Mata Siva berkaca-kaca. Perasaan tulusnya sampai padaku. Gadis ini bersungguh-sungguh. Bahkan, ia meraih tanganku dan menggenggamnya lembut. Air matanya mulai menitik. Aku pasti akan cari penawar racunnya. Aku pasti nyelamatin kalian. Aku bakal gak tidur biar bisa neliti ramuan lebih cepat. Jujur, aku bingung merespon semangatnya. Siva tampak polos dan benar gak akan tidur demi ramuan penawar racun. Tapi, kalau seperti itu, bukankah buruk untuk fisiknya sendiri? Bisa-bisa ambruk sebelum berhasil. Terdengar seperti seseorang. Berdasarkan data ilmu fauna, beberapa makhluk hidup diketahui memiliki racun dan antidot alami di dirinya. Misalnya, ular berbisa punya kelenjar bisa yang menghasilkan racun. Nah, di kelenjar itu juga ada protein yang fungsinya sebagai antidot terhadap bisa ular itu sendiri. Protein ini ngebantu untuk melindungi ular dari bisa yang dihasilkannya sendiri. Kalajengking dan lebah juga punya mekanisme yang mirip, punya penetra racun mereka sendiri. Niko mengotak-ngatik tabletnya dengan wajah serius, diiringi rasa optimis yang dipupuk perlahan. Analisisku, kita harus cari cewek racun itu sih. Dia adalah racun sekaligus antidotnya. Dia naga, Nick. Gak semudah itu nyarinya. Chelsea dan Wisesa juga masih gak bisa nemuin jejaknya. Naga? Dataku masih lompat-lompat tentang naga dan Wisesa yang sering kau sebut itu sih. Tapi tujuan awal si cewek racun itu adalah Tante Ilana kan? Musuh Tante Ilana. Cara cepatnya tapi gak etis sih. Tante Ilana kita jadiin umpan. Cewek racun itu pasti datang lagi kan? Kalau dia assassin berarti tugasnya belum selesai. Masa aku harus minta Mami jadi umpan, Nick? Gila apa? Mami hampir mati, Nick. Ini aja aku was-was. Gimana kalau assassin itu datang lagi dan aku gak bisa nyelamatin Mami? Aku dan Niko bergeming. Rasanya ada sesuatu yang harusnya tidak kukatakan saat ini. Fakta kalau mamiku adalah Ilana. Siva tampak syok mendengar diskusiku dan Niko. Mukanya syok dan mencoba mencerna kenyataan. Ilana, mamimu? Niko menoleh padaku, mengisyaratkanku untuk memilih, jujur atau berkelit. Aku mengangguk pelan dan meminta Siva tidak salah paham. Kupikir Siva bakal segera pamit dan tidak mau terlibat lagi denganku. Namun, dia malah tersenyum lega. Kalau begitu, aku boleh minta tolong agar kasus ayahku dan kampung Nagawasi diusut secara adil kan? Pertemuan kita pasti bukan kebetulan. Kalian penyelamatku. Di saat aku cuma sendirian, aku malah ketemu kalian. Atau kalian sengaja ketemu denganku, biar aku nggak demo lagi. Aku menepuk bahu Siva dan menenangkannya. Meskipun aku yakin Mami akan berusaha melindungi nama baik perusahaannya hingga mungkin melakukan hal-hal yang kurang berkenan di korban. Aku akan tetap berpihak pada korban dan mengupayakan agar keadilan diterima korban. Bosan dengan bau rumah sakit, aku, Niko, Siva, dan Wisesa berjalan menuju taman rumah sakit. Tempat para pasien dan pengunjung menikmati udara bebas. Meskipun udara Jakarta tidak sejernih itu. Pantauan dari Chelsea, kualitas udara di sekitarku hanya moderat. Tidak begitu bagus, tapi lumayan untuk sirkulasi udara. Kami memutuskan untuk duduk di kursi panjang, di bawah pohon rindang. Niko dan Siva yang duduk di sampingku mengobrol sambil sesekali Siva tertawa. Benar-benar pemandangan ganjil. Biasanya, cewek-cewek kalau di dekat Niko cuma ada dua tipe, marah atau cuek. Tentu, aku dan Dara masuk ke kategori keduanya. Siva adalah tipe ketiga, bisa ketawa lepas dan ngobrol lama dengan si maniak data itu. Kak, kok muka dan badannya biru ungu?
Emangnya avatar? Aneh ih. Seorang bocil dengan pakaian pasien, sama sepertiku dan Niko, tiba-tiba menunjukku. Bukan avatar biru, aku lagi kena racun. Kok bisa kena? Pasti gara-gara kakak nakal nih. Aku berdelik tajam. Apa-apaan bocil ini? Menurut data ingatan, ada manusia, cewek racun naga jahat yang nyerang kami dengan racun. Niko rupanya mendengarkan percakapanku dengan si bocil. Ngadi-ngadi nih kakak, cewek racun naga jahat. Jangan bohong kak. Gak bohong, cari aja di berita dan YouTube. Aku diwawancara loh. Kak, aku bisa kok percaya omongan kakak. Tapi bagi duit dong kak. Tanpa bisa kutahan, aku menjitak kepala si bocil. Sabar sih, dia kan cuman bocil. Bocil juga harus dibenerin kalau salah, Nik. Cie, cinta segitiga nih. Kakak yang galak ini pasti ditolak sama kakak yang biasa aja ini kan. Terus yang menang kakak cantik yang kacamataan. Well, menyala abangku. Kelas. Tapi kakak cantik gak usah sama kakak yang biasa aja ini. Gak level. Sabar, Nik. Berdasarkan data, memang belum ada undang-undang khusus yang ngatur tentang anak nakal yang mulutnya kasar, ngehina, atau ngelakuin perbuatan gak menyenangkan. Namun ada peraturan yang bisa kita terapin. Jika perilaku anak masuk dalam kategori pidana, misalnya pencemaran nama baik, maka bisa kena sanksi pidana sesuai KUHP pasal 317. Bleh. Niko berceloteh panjang lebar, sementara si bocil laki-laki memanyunkan bibir seolah mengejekku dan Niko. Berkebalikan dengan kami, Siva tampak menerima kehadiran si bocil dengan hangat. Bahkan, ia memberi coklat. Aku baru kenalan dengan mereka kok. Malah kayaknya mereka berdua yang pasangan. Atau belum resmi. Apa istilahnya tuh? Oh, HTS. Amit-amit. Jangan bohong kak, nanti kena azab loh. Susi, terdeteksi gerakan angin yang berpotensi menjadi angin puting beliung dengan kecepatan 56 km per jam. Puting beliung di Indonesia rata-rata terjadi selama 5-10 menit. Segera lakukan evakuasi. Tepat setelah Chelsea memberi informasi, langit mendadak berubah warna. Dari biru kelabu jadi kelam pekat. Awan putih bergulung bak monster raksasa yang siap menerkam. Angin kencang bertiup. Debu berterbangan, termasuk dedaunan, ranting, hingga sampah-sampah. Suara gemuruh menggelegar dari kejauhan. Meski sangat jauh dari tempatku, pusaran angin raksasa tampak jelas dan mulai terbentuk. Laksana gasing raksasa yang berputar liar. Pusaran itu semakin besar dan semakin dekat, menelan semua yang dilalui. Susi, terdeteksi kecepatan angin meningkat. Kini mencapai 70 km per jam. Dengan kecepatan seperti itu, dikategorikan sebagai tornado. Ini akan menjadi tornado pertama di Indonesia. Kecepatan angin bisa menjadi meningkat. Waspadalah. Lari! Puting beliung! Semuanya, cepat lari ke tempat aman. Ada angin puting beliung. Manusia, aku menemukan hawa keberadaan sang naga angin. Bahaya. Tira Tragedi Season 2. Karakter Tira oleh Nono GM. Pengisi suara Riri sebagai Susi atau Tira, Dierdi Anindika sebagai Naga Wisesa, Tanfis sebagai Naga Bajra, Nito Ahmad sebagai Nicholas, Devina Salmania sebagai Siva, Mahdi Sugoi sebagai Profesor Baskara, Mike sebagai Naga Bayu. Didukung oleh
Nabila sebagai Ilana, Revia Israini sebagai Enggal, Rere sebagai bocil kematian, Hamid sebagai Chelsea, Nadif Sanggara sebagai presenter TV, produser Deirdra Anindika, konsep cerita Oya Sujiwo, Nabila Rosyada, Dimansyah Lubis, Dierdi Anindika, konsep naga Fajar Sungging, desain naga HZ404XC, Latifah NH, desain karakter Krim Kopi, Fauzia Chang, Ken Sani, Latifah NH, HZ404XC, naskah Aries Tanabira, editor cerita Oya Sujiwo, Dierdi Anindika, ilustrator Yumi Becker, HZ404XC, video editor Nadif Sanggara, penata suara Dierdi Anindika, Nadif Sanggara. Sampai jumpa di tragedi selanjutnya.